Pergi dari rumah ini. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di keluarga kami. Suara ibu mertuaku menggema di halaman rumah, tepat beberapa jam setelah sidang perceraianku selesai. Aku hanya mampu menggenggam koper kecil berisi pakaian. 8 tahun aku mengabdi pada keluarga itu. Memasak, mencuci, merawat ibu mertua saat sakit, bahkan ikut membangun usaha suamiku dari nol. Tapi saat statusku berubah menjadi mantan istri, semua jasaku seolah lenyap begitu saja. Ketika aku melangkah keluar pagar, ibu mertuaku tiba-tiba mengambil sebuah guci tua berdebu dari gudang. Ini barang rongsokan ayahmu. Bawa sekalian, jangan kotori rumahku lagi. Beliau melemparkannya hingga menggelinding dan berhenti tepat di depan kakiku. Aku memungut guci itu sambil menahan air mata. Aku hampir meninggalkannya begitu saja. Namun entah kenapa, hatiku berkata agar membawanya pulang. Aku sama sekali tidak tahu bahwa guci tua yang selama ini dianggap tidak berharga itu ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan almarhum ayahku selama puluhan tahun. Dan ketika rahasia itu terbuka, orang-orang yang mengusirku justru datang menangis sambil memohon agar aku kembali. Sayangnya, saat itu semuanya sudah terlambat. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Aku diusir dari rumah yang pernah kuanggap sebagai surga. Namaku Raras. Usiaku 38 tahun. 8 tahun aku menjadi istri Bram. Selama 8 tahun itu pula aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengantar ibu mertuaku ke puskesmas saat beliau sakit. Bahkan ketika usaha suamiku hampir bangkrut, aku ikut membantu berjualan dari pagi sampai malam. Aku tidak pernah menghitung pengorbananku. Karena bagiku, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang saling menjaga. Sayangnya, aku menjaga keluarga yang salah. Hari itu, sidang perceraian kami akhirnya selesai. Hakim mengetukkan palu. Pernikahanku resmi berakhir. Aku tidak menangis di ruang sidang. Air mataku seolah sudah habis jauh sebelum hari itu tiba. Yang lebih menyakitkan justru menungguku ketika aku pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan beberapa barang pribadiku. Begitu mobil berhenti di depan rumah, Bu Sumarni sudah berdiri di teras. Tangannya bersedekap. Tatapannya penuh kebencian. Ngapain datang lagi? Aku menundukkan kepala. Saya cuma mau ambil pakaian saya, Bu. Beliau mendengus. Cepat. Rumah ini bukan tempat buat mantan istri anakku. Aku menarik napas panjang. Iya, Bu. Aku masuk ke kamar yang dulu kutempati bersama Bram. Kamar itu kini terasa asing. Lemari yang dulu penuh foto kami sekarang hampir kosong. Banyak barangku sudah dipindahkan ke dalam kardus. Sebagian bahkan bercampur dengan barang-barang dapur. Aku tersenyum pahit. 8 tahun hidup di rumah itu, kini dihargai seperti barang pindahan yang tidak lagi berguna. Aku mulai melipat pakaian satu persatu. Setiap baju mengingatkanku pada kenangan yang kini berubah menjadi luka. Saat koperku hampir penuh, Bram masuk ke kamar. Ia berdiri di dekat pintu, tidak berani menatap mataku. Raras? Iya. Aku menghentikan lipatan bajuku. Ada yang mau kamu bilang? Bram menelan ludah. Maaf. Hanya satu kata itu. Terlambat. Sangat terlambat. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Semoga kamu bahagia. Bram memejamkan mata. Aku nggak pernah ingin semuanya jadi begini. Aku menatapnya. Tapi kamu membiarkannya terjadi. Ia kembali terdiam. Karena ia tahu, ucapan itu benar. Selama ini ia lebih memilih diam setiap kali ibunya menghina aku. Diam saat Lina mulai masuk ke dalam hidupnya. Diam saat aku menangis sendirian. Dan sekarang, diam kembali menjadi jawaban terakhirnya. Aku menutup koper. Mengangkatnya perlahan. Saat berjalan menuju pintu, Bu Sumarni sudah menunggu di ruang tamu. Beliau memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Lain kali, cari suami yang lebih kaya.
biar hidupmu nggak numpang terus. Beberapa tetangga yang berdiri di luar pagar mendengar ucapan itu. Aku menahan air mata. Bukan karena hinaannya, tetapi karena perempuan yang dulu kupanggil ibu, kini berbicara seolah aku adalah orang asing. Aku melangkah menuju halaman. Belum sempat keluar pagar, Bu Sumarni berteriak, "Tunggu." Aku berhenti. Beliau berjalan ke arah gudang. Beberapa saat kemudian beliau keluar sambil membawa sebuah guci tua berwarna coklat kusam yang penuh debu. Aku langsung mengenalinya. Itu guci peninggalan almarhum ayahku. Dulu aku menitipkannya di rumah itu karena tidak punya tempat lain. Bu Sumarni mendekat sambil mencibir. "Nih, barang rongsokan ayahmu. Bawa sekalian. Jangan sampai memenuhi gudang rumahku." Beliau melempar guci itu hingga menggelinding dan berhenti tepat di depan kakiku. Suasana langsung hening. Para tetangga hanya saling berpandangan. Dadaku terasa sesak. Tanganku gemetar saat memungut guci itu. Aku mengusap debu yang menempel di permukaannya. Tiba-tiba aku teringat pesan terakhir ayah sebelum beliau meninggal. "Raras, apapun yang terjadi, jangan pernah buang guci itu." Dulu aku tidak pernah mengerti maksudnya. Kini, kalimat itu kembali terngiang sangat jelas di telingaku. Aku memeluk guci itu erat-erat. Tanpa kusadari, di bagian bawah guci yang tertutup debu tebal, ada sebuah ukiran kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ukiran itulah yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Guci tua itu hampir kujual, tapi pesan terakhir ayah menahan langkahku. Aku memeluk guci tua itu erat-erat sepanjang perjalanan. Koper tua berada di tangan kananku. Sedangkan guci peninggalan ayahku peluk di dada, seolah-olah aku sedang menjaga orang yang paling kucintai. Langkahku terasa berat. Bukan karena beratnya barang yang kubawa, tetapi karena hatiku baru saja kehilangan rumah yang selama 8 tahun kuanggap sebagai tempat pulang. Kini, aku benar-benar sendirian. Aku tidak punya tujuan. Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku juga tidak ingin merepotkan saudara yang hidupnya pas-pasan. Akhirnya aku menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana. Ketemboknya mulai mengelupas. Atap sengnya sudah berkarat. Saat hujan turun, suara air terdengar begitu keras. Namun bagiku, tempat itu jauh lebih menenangkan daripada rumah yang dipenuhi penghinaan. Malam pertama di kontrakan terasa sangat sunyi. Aku membuka koper perlahan. Hanya beberapa potong pakaian, album foto lama, dan sebuah bingkai kecil berisi foto ayah. Aku duduk di lantai. Air mataku kembali jatuh. Ya, Raras gagal mempertahankan rumah tangga. Suara tangisku memenuhi ruangan sempit itu. Andai ayah masih hidup, mungkin beliau akan memelukku seperti dulu, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun kini, aku hanya bisa berbicara pada foto yang tak mungkin menjawab. Pandanganku kemudian tertuju pada guci tua yang tadi kutaruh di sudut ruangan. Debunya masih sangat tebal. Aku mengambil kain basah, lalu mulai membersihkannya perlahan. Semakin banyak debu yang hilang, semakin terlihat ukiran-ukiran indah di permukaan guci itu. Aneh. Selama ini aku tidak pernah memperhatikan detailnya. Di bagian samping terdapat motif bunga melati yang tersusun melingkar. Sementara di bagian bawah, ada ukiran kecil berbentuk burung yang sayapnya terbuka. Aku mengusap ukiran itu pelan. Entah kenapa, hatiku terasa hangat. Seolah ayah sedang berada di dekatku. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum ayah meninggal, beliau pernah menggenggam tanganku. Dengan napas yang sudah lemah, beliau berkata, "Raras, kalau suatu hari hidupmu terasa gelap, carilah cahaya di tempat yang paling tidak dihargai orang." Saat itu aku hanya menangis. Aku mengira ayah sedang mengigau. Kini, setelah melihat guci tua ini, aku mulai bertanya-tanya. Apa jangan-jangan pesan itu ada hubungannya dengan guci ini? Keesokan paginya aku mulai mencari pekerjaan. Tabunganku tidak banyak. Uang hasil perceraian hampir tidak ada. Bram bahkan tidak memberiku nafkah setelah sidang selesai. Aku berkeliling membawa map lamaran. Namun usiaku yang hampir 40 tahun membuat banyak perusahaan menolak dengan halus. Sore harinya aku pulang dengan langkah lemas. Di dompetku hanya tersisa beberapa lembar uang. Aku memandang guci tua itu lagi. Lalu muncul pikiran yang membuat dadaku sesak. Mungkin aku harus menjualnya. Aku tahu itu peninggalan ayah. Tetapi aku juga harus makan. Aku harus bertahan hidup.
Dengan hati yang berat, aku mengambil guci itu dan membawanya ke sebuah toko barang antik. Pemilik toko menerima guci itu. Beliau mengamatinya cukup lama. Memutar badan guci beberapa kali. Lalu mengernyit. Aku mulai berharap. Bagaimana, Pak? Kalau hanya sebagai pajangan? Paling saya beli 300.000. Aku tersenyum pahit. Hanya 300.000. Padahal itu satu-satunya peninggalan ayah. Aku hampir saja mengangguk. Namun tepat ketika tanganku hendak melepaskan guci itu, kata-kata ayah kembali terngiang sangat jelas. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan guci itu. Tanganku langsung berhenti. Aku menarik napas panjang. Maaf, Pak. Saya batal menjualnya. Pemilik toko tampak heran. Yakin? Aku mengangguk. Iya. Beliau mengembalikan guci itu kepadaku. Aku memeluknya lagi. Entah kenapa. Untuk pertama kalinya sejak bercerai, aku merasa telah mengambil keputusan yang benar. Namun aku sama sekali tidak sadar. Sejak keluar dari toko barang antik itu, seorang pria berjaket hitam diam-diam memperhatikanku dari seberang jalan. Tatapannya tidak mengarah kepadaku, melainkan kepada guci tua yang sedang kupeluk erat. Dan sejak saat itu, aku mulai diikuti tanpa kusadari. Aku mulai diikuti, dan mantan suamiku sudah menemukan penggantiku. Aku memeluk guci itu erat sepanjang perjalanan pulang. Perkataan ayah terus berputar di dalam kepalaku. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan guci itu. Kini aku mulai yakin, ayah pasti memiliki alasan besar mengapa beliau begitu menjaga benda tua itu. Aku hanya belum mengetahui alasannya. Sesampainya di kontrakan, aku langsung mengunci pintu. Ruangan kecil itu terasa semakin sepi. Aku duduk di lantai sambil memandangi guci yang kini sudah jauh lebih bersih. Ukiran bunga dan burung di permukaannya terlihat semakin jelas. Aku mengusapnya perlahan. Yah, sebenarnya apa yang ayah sembunyikan? Tentu saja, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menemaniku. Keesokan paginya aku kembali mencari pekerjaan. Aku berjalan dari satu toko ke toko lain. Dari satu kantor ke kantor berikutnya. Namun hasilnya tetap sama. Maaf, Bu. Kami mencari yang usianya lebih muda. Kalimat itu berkali-kali kudengar. Aku hanya tersenyum. Meski di dalam hati, aku mulai takut. Kalau keadaan terus seperti ini, tabunganku hanya cukup bertahan beberapa minggu lagi. Sore hari, saat hendak pulang, aku melewati sebuah minimarket. Di sana, aku melihat mobil yang sangat kukenal. Mobil Bram. Aku langsung berhenti melangkah. Dari dalam mobil turun Bram. Namun, ia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang wanita berpakaian mewah. Lina, wanita yang selama ini menjadi penyebab retaknya rumah tanggaku. Mereka tertawa bersama. Lina bahkan menggandeng lengan Bram tanpa rasa bersalah. Dadaku terasa sesak. Ternyata, belum genap seminggu sejak perceraian kami. Mereka sudah hidup seperti pasangan suami istri. Aku berniat pergi. Namun suara Lina menghentikan langkahku. Itu bukannya mantan istrimu? Bram langsung menoleh. Tatapan kami bertemu. Beberapa detik. Tak satu pun dari kami berbicara. Lalu Bram berjalan mendekat. Raras. Iya? Kamu sehat? Aku tersenyum tipis. Alhamdulillah. Lina ikut menghampiri. Tatapannya penuh kemenangan. Kasihannya? Harus mulai hidup dari nol lagi. Aku memilih diam. Karena aku tahu, jawaban terbaik untuk orang yang suka merendahkan bukanlah kemarahan, melainkan ketenangan. Namun Lina belum berhenti. Koper itu isinya apa? Pakaian. Terus guci tua itu? Aku memeluk guci itu semakin erat. Itu peninggalan ayahku. Lina tertawa kecil. Mas Bram. Iya? Dulu aku kira mantan istrimu punya harta. Ternyata cuma punya guci tua. Mereka berdua tertawa. Aku menggigit bibirku pelan. Air mataku hampir jatuh. Tetapi aku menahannya. Aku tidak mau menangis di depan mereka. Bram terlihat sedikit tidak nyaman. Lina? Sudahlah. Namun Lina justru semakin menjadi. Kalau aku sih? Daripada bawa guci jelek begitu, mending dijual buat beli makan. Aku menatapnya. Lina? Iya? Semoga kamu tidak pernah meremehkan sesuatu hanya karena terlihat sederhana. Lina mencibir.
Aku lebih percaya uang daripada barang rongsokan. Aku tidak menjawab lagi. Aku memilih pergi. Saat aku berjalan meninggalkan mereka, aku tidak menyadari ada seseorang yang memperhatikanku dari kejauhan. Pria berjaket hitam yang kulihat kemarin. Ia kembali mengikuti langkahku. Sesekali ia memotret Gucci yang kubawa menggunakan ponselnya. Namun ia selalu menjaga jarak, sehingga aku sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Malam harinya, saat aku membuka pintu kontrakan, aku terkejut. Pintu kamarku sedikit terbuka. Padahal sebelum pergi aku yakin sudah menguncinya. Dadaku langsung berdebar. Aku masuk perlahan. Isi kamar masih tampak rapi. Tidak ada uang yang hilang. Tidak ada pakaian yang berantakan. Namun, saat aku melihat ke sudut ruangan, aku langsung membeku. Gucci peninggalan ayahku sudah bergeser dari tempat semula. Aku yakin sekali. Aku meninggalkannya menghadap ke arah jendela. Sekarang, posisinya menghadap ke pintu. Seseorang telah masuk ke kontrakanku. Dan orang itu, sepertinya bukan sedang mencari uang, melainkan sedang mencari Gucci peninggalan ayahku. Malam itu ada orang masuk ke kontrakanku, tapi yang dicarinya bukan uang. Aku berdiri mematung di depan Gucci tua itu. Tanganku mulai gemetar. Aku yakin sekali. Sebelum berangkat mencari kerja tadi pagi, posisi Gucci itu menghadap ke arah jendela. Sekarang, posisinya menghadap pintu. Mungkin bagi orang lain itu hal sepele. Tetapi bagiku, itu pertanda ada seseorang yang telah masuk ke kontrakanku. Aku segera memeriksa pintu. Tidak ada bekas congkelan. Jendelanya juga masih terkunci. Lalu, bagaimana orang itu bisa masuk? Aku memeriksa seluruh isi kamar. Koperku masih utuh. Dompetku masih di dalam tas. Uang tabunganku yang kusimpan di bawah pakaian juga tidak berkurang sedikit pun. Semuanya masih lengkap. Aku semakin bingung. Kalau pencuri, kenapa tidak mengambil uang? Kenapa hanya memindahkan Gucci? Aku memegang Gucci itu perlahan. Ternyata, permukaannya masih terasa sedikit hangat. Seolah baru saja dipegang seseorang. Dadaku langsung berdebar lebih keras. Ayah? Sebenarnya apa yang ada di dalam Gucci ini? Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setiap terdengar suara motor lewat atau langkah kaki di luar kontrakan, aku langsung terbangun. Aku memeluk Gucci itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa benda tua ini bukan sekadar kenangan. Ada sesuatu yang sedang dicari orang. Dan sesuatu itu ada hubungannya dengan ayahku. Keesokan paginya, aku memutuskan menemui pemilik kontrakan. Pak. Iya, Bu Raras. Semalam ada orang masuk ke kamar saya. Beliau terlihat terkejut. Serius? Iya. Tapi tidak ada barang yang hilang. Pemilik kontrakan berpikir sejenak. Loh? Kalau begitu buat apa dia masuk? Aku menggeleng. Itu yang juga saya pikirkan. Beliau kemudian berkata, nanti saya tambah gembok pagar. Terima kasih, Pak. Meski begitu, hatiku tetap tidak tenang. Aku merasa orang itu pasti akan datang lagi. Siang harinya aku kembali mencari pekerjaan. Karena tabunganku semakin menipis. Aku diterima bekerja sementara di sebuah toko kue milik seorang ibu bernama Bu Ati. Gajinya memang tidak besar. Tetapi cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Saat sedang menyusun roti di etalase, seorang pria tua masuk ke toko. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya tajam. Beliau membeli beberapa potong roti. Lalu tanpa sengaja melihat Gucci kecil yang kubawa dalam tas kain. Apa itu milikmu, Nak? Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau mendekat. Boleh saya lihat sebentar? Entah kenapa, aku merasa beliau bukan orang jahat. Aku menyerahkan Gucci itu dengan hati-hati. Beliau memutar Gucci itu beberapa kali. Saat melihat ukiran burung di bagian bawah, wajahnya langsung berubah. Beliau menarik napas panjang. Luar biasa. Aku mengernyit. Memangnya kenapa, Pak? Beliau menatapku cukup lama. Siapa ayahmu? Aku sedikit ragu. Almarhum Pak Wirawan. Pria tua itu langsung membelalakan mata. Pak Wirawan? Iya. Beliau terlihat sangat terkejut. Astaga. Aku sahabat lamanya. Dadaku langsung berdebar. Selama ini, belum pernah ada orang yang mengenal ayahku sedekat itu. Beliau mengembalikan Gucci itu dengan kedua tangan. Nak.
Iya, Pak. Jangan pernah jual guci ini. Aku langsung teringat pesan ayah. Kenapa, Pak? Pria tua itu menggeleng pelan. Maaf. Aku belum bisa menjelaskan sekarang. Lalu kapan? Kalau waktunya sudah tepat. Aku semakin bingung. Memangnya ada apa dengan guci ini? Beliau tersenyum tipis. Lihat bagian dasar guci itu saat bulan purnama. Aku langsung mengernyit. Maksud Bapak? Namun sebelum sempat bertanya lagi, beliau sudah berjalan keluar dari toko. Aku mengejarnya. Pak. Tetapi, beliau sudah menghilang di antara keramaian pasar. Seolah sengaja datang hanya untuk menyampaikan pesan itu. Malamnya, aku kembali memandangi guci itu. Aku teringat ucapan pria tua tadi. Lihat bagian dasar guci saat bulan purnama. Aku membuka kalender di ponsel. Jantungku langsung berdegup. Malam itu, ternyata tepat malam bulan purnama. Aku segera membawa guci ke halaman kontrakan. Sinar bulan jatuh tepat mengenai bagian bawah guci. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, ukiran burung di dasar guci perlahan memantulkan cahaya keperakan. Lalu muncul garis tipis yang selama ini sama sekali tidak terlihat. Tanganku mulai gemetar. Aku menekan bagian itu perlahan. Terdengar bunyi kecil, seolah ada kunci rahasia yang mulai terbuka dari dalam guci. Rahasia di dalam guci tua itu akhirnya terbuka. Tanganku masih menekan bagian bawah guci. Bunyi kecil itu terdengar sekali lagi. Klik. Aku menahan napas. Garis tipis yang tadi hanya terlihat samar perlahan membentuk celah kecil. Jantungku berdetak sangat cepat. Selama bertahun-tahun, aku selalu mengira guci itu hanyalah benda antik peninggalan ayah. Ternyata, di dalamnya memang ada sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku memutar bagian dasar guci perlahan. Bagian bawahnya terlepas. Aku langsung terkejut. Di dalamnya terdapat sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Tidak besar. Hanya cukup untuk menyimpan beberapa benda. Aku menyorotinya menggunakan senter ponsel. Di sana terdapat sebuah tabung bambu kecil yang sudah menguning dimakan usia. Selain itu, ada sebuah kunci kuningan tua dengan ukiran burung yang sama seperti di dasar guci. Air mataku langsung mengalir. Ya Allah! Jadi benar? Ayah memang menyembunyikan sesuatu. Aku mengambil tabung bambu itu dengan sangat hati-hati. Saat kubuka tutupnya, di dalamnya terdapat gulungan kertas yang dibungkus kain putih. Kertas itu masih cukup terawat. Meskipun warnanya mulai kecoklatan. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan ayah langsung membuat dadaku sesak. Untuk putriku, Raras. Aku langsung menangis. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat tulisan tangan beliau. Rasanya seperti ayah sedang berbicara langsung kepadaku. Aku mulai membaca surat itu. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Tangisku pecah. Seolah ayah tahu, suatu hari aku akan kehilangan rumah tanggaku. Aku melanjutkan membaca. Nah, jangan pernah membenci orang yang menyakitimu. Karena kebencian akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Aku mengusap air mata. Kalimat itu mengingatkanku pada semua penghinaan yang kuterima dari Bu Sumarni. Juga pengkhianatan Bram. Namun surat itu belum selesai. Di bagian berikutnya tertulis. Di dalam guci ini ayah menyimpan satu kunci. Kunci itu akan membawamu ke tempat yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Aku langsung melihat kunci kuningan yang berada di samping surat. Tanganku kembali gemetar. Tempat apa? Apa yang disembunyikan ayah selama ini? Aku terus membaca. Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar sendirian, datanglah ke rumah Pak Hadi. Beliau tahu kemana kunci ini harus dibawa. Aku langsung teringat pria tua yang kutemui di toko kue. Jangan-jangan, pria itu memang Pak Hadi. Berarti, beliau sengaja mencariku. Aku membalik halaman terakhir surat itu. Di bagian paling bawah terdapat sebuah gambar sederhana. Seperti denah. Ada pohon beringin. Sebuah sungai kecil, dan sebuah rumah tua. Di sudut gambar tertulis, tempat kenangan keluarga kita. Aku benar-benar tidak mengerti. Selama hidupku, ayah tidak pernah membawaku ke tempat seperti itu. Pagi-pagi sekali aku memutuskan mencari Pak Hadi. Aku bahkan meminta izin kepada Buati untuk datang sedikit terlambat ke toko. Berbekal alamat yang diberikan salah satu pedagang pasar,
Akhirnya aku menemukan rumah sederhana milik Pak Hadi. Beliau tampak terkejut melihatku datang. Raras? Iya, Pak. Aku sudah membuka guci itu. Wajah beliau langsung berubah serius. Apa kamu menemukan suratnya? Aku mengangguk. Dan kuncinya? Pak Hadi menutup mata beberapa detik. Seolah beliau sudah menunggu hari itu sangat lama. Akhirnya, Pak, ayahmu benar-benar menepati janjinya. Aku semakin bingung. Janji apa? Pak Hadi mempersilahkanku masuk ke rumah. Beliau menuangkan segelas teh hangat. Lalu berkata pelan, Raras, yang disembunyikan ayahmu bukan emas. Bukan uang. Bukan juga perhiasan. Aku menahan napas. Lalu apa? Pak Hadi menatap kunci kuningan di tanganku. Warisan terbesar ayahmu adalah sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada semua harta. Dadaku kembali berdebar. Belum sempat beliau melanjutkan penjelasannya. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pak Hadi langsung berdiri dan mengintip dari jendela. Wajahnya mendadak pucat. Celaka? Ada apa, Pak? Mereka sudah menemukanmu. Siapa? Pak Hadi menoleh kepadaku dengan wajah tegang. Orang-orang yang selama ini mencari guci itu. Orang-orang itu datang mencari guci, tapi mereka terlambat selangkah. Aku langsung berdiri dari kursi. Jantungku berdegup sangat kencang. Pak Hadi masih mengintip dari balik tirai jendela. Wajahnya yang semula tenang kini berubah tegang. Pak? Iya, Raras. Siapa mereka? Beliau menarik napas panjang. Mereka orang-orang yang sudah bertahun-tahun mencari guci itu. Dadaku terasa sesak. Mereka mengenal ayah saya? Pak Hadi menggeleng. Bukan. Mereka mengenal apa yang disembunyikan ayahmu. Belum sempat aku bertanya lagi, terdengar suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan. Namun cukup membuat bulu kuduku berdiri. Pak Hadi memberi isyarat agar aku tetap diam. Beliau berjalan perlahan menuju pintu. Siapa? Suara dari luar terdengar tenang. Maaf, Pak. Kami hanya ingin bertanya tentang seorang perempuan bernama Raras. Aku langsung menahan napas. Mereka mencariku. Pak Hadi membuka pintu sedikit. Di luar berdiri dua pria berbadan besar mengenakan kemeja hitam. Salah satu dari mereka memperlihatkan sebuah foto. Kami sedang mencari perempuan ini. Pak Hadi melihat foto itu sekilas. Itu siapa? Bukan urusan Bapak. Kami hanya mendapat informasi dia datang ke rumah ini. Pak Hadi tersenyum kecil. Maaf. Sejak pagi saya sendirian. Mereka saling berpandangan. Lalu salah satu pria mencoba melongok ke dalam rumah. Untungnya aku sudah bersembunyi di balik pintu dapur. Beberapa detik kemudian, mereka akhirnya pergi. Suara mobil perlahan menjauh. Aku mengembuskan napas lega. Pak Hadi segera menutup pintu. Lolos? Aku menghampirinya. Pak. Iya? Kenapa mereka mengejar saya? Pak Hadi duduk perlahan. Tatapannya kosong. Ayahmu pernah menyelamatkan sesuatu yang nilainya sangat besar. Apa itu? Beliau menggeleng. Maaf. Aku belum bisa menceritakan semuanya. Lo kenapa? Karena tempatnya belum aman. Aku mulai merasa semakin bingung. Semua orang seolah mengetahui sesuatu tentang ayahku. Tetapi tidak ada satupun yang mau menjelaskan secara utuh. Yang mereka lakukan hanya memberiku potongan-potongan cerita. Sementara orang-orang misterius mulai mengejarku. Pak Hadi kemudian mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Kotak itu tampak sudah sangat tua. Beliau menyerahkannya kepadaku. Ini titipan ayahmu. Aku terkejut. Ayah menitipkan ini juga? Iya. Beliau berpesan. Berikan hanya kalau Rara sudah menemukan kunci dari dalam guci. Tanganku kembali gemetar. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar foto hitam putih. Aku mengangkat foto tersebut. Di sana terlihat ayah sedang berdiri bersama 3 orang pria. Salah satunya adalah Pak Hadi. Namun 2 pria lainnya sama sekali tidak kukenal. Di belakang foto terdapat tulisan tangan ayah. 4 sahabat. 1 janji. 1 amanah. Aku mengernyit. Pak. Iya? 2 orang ini siapa? Pak Hadi menghela napas panjang. Salah satunya sudah meninggal. Yang satu lagi?
Beliau berhenti berbicara. Masih hidup. Dan sekarang, dialah orang yang mengirim mereka mencarimu. Dadaku kembali berdebar. Kenapa? Karena dia yakin kamu sudah menemukan rahasia di dalam guci. Aku menggenggam kunci kuningan semakin erat. Tapi saya sendiri belum tahu rahasianya. Itulah sebabnya kamu harus lebih dulu menemukannya sebelum mereka. Saat hendak pulang, Pak Hadi tiba-tiba memanggilku. Raras. Iya, Pak. Jangan langsung pulang ke kontrakan. Aku terkejut. Kenapa? Tadi salah satu pria itu melihat motormu. Mereka pasti akan mencarimu ke sana. Dadaku kembali terasa sesak. Berarti, kontrakanku sudah tidak aman lagi. Di saat yang sama, di rumah Bram, Lina sedang menonton video CCTV dari sebuah toko barang antik. Ia tersenyum puas. Jadi benar, Raras masih menyimpan guci itu. Bram yang duduk di sampingnya tampak bingung. Lina? Iya? Kenapa kamu begitu tertarik sama guci tua itu? Lina tersenyum tipis. Karena guci itu bukan barang biasa. Bram mengernyit. Maksudmu? Lina menatap layar ponselnya sambil berkata pelan. Kalau aku berhasil mendapatkannya, hidup kita tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. Bram langsung membeku. Baru saat itu ia sadar. Selama ini Lina bukan hanya menginginkan dirinya, tetapi mengincar sesuatu yang dimiliki Rara sejak awal. Lina akhirnya menunjukkan wajah aslinya, dan Bram baru menyadari siapa yang selama ini dipercayainya. Aku tidak kembali ke kontrakan. Aku mengikuti saran Pak Hadi. Beliau memintaku menginap sementara di rumah sepupunya yang berada di desa sebelah. Selama perjalanan, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya dua pria yang mencariku? Mengapa mereka begitu mengincar guci peninggalan ayah? Dan rahasia sebesar apa yang disembunyikan ayah hingga bertahun-tahun setelah beliau meninggal masih ada orang yang memburunya? Semakin kupikirkan, semakin aku merasa hidupku selama ini hanyalah sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah yang dulu pernah kutempati, Lina duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Di atas meja tergeletak beberapa foto guci milikku. Foto-foto itu diambil diam-diam saat aku datang ke toko barang antik beberapa hari lalu. Bram keluar dari kamar. Lina? Iya? Aku mau tanya. Tanya apa? Kamu sebenarnya kenapa terus mengikuti Raras? Lina tersenyum tipis. Karena dia masih menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bram mengernyit. Guci tua itu? Iya. Memangnya ada apa di dalamnya? Lina tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum sambil menyeruput kopi. Beberapa detik kemudian Lina berkata pelan. Dulu ayahku pernah bekerja dengan ayah Raras. Bram langsung menatapnya. Serius? Iya. Waktu kecil aku sering mendengar ayahku bertengkar dengan Pak Wirawan. Karena apa? Soal sebuah benda. Benda apa? Lina mengangkat ponselnya, lalu memperlihatkan foto guci itu. Ini? Bram semakin bingung. Cuma guci tua? Lina tertawa kecil. Itulah hebatnya. Semua orang menganggapnya barang rongsokan. Padahal, nilainya bisa mengubah hidup seseorang. Bram mulai gelisah. Lina? Iya? Kamu jangan macam-macam. Lina langsung memandangnya tajam. Kenapa? Rara sudah terlalu banyak menderita. Senyum Lina perlahan menghilang. Akhirnya kamu kasihan juga sama mantan istrimu. Bram menundukkan kepala. Aku memang salah. Aku sadar. Tapi aku nggak mau dia disakiti lagi. Kalimat itu membuat Lina berdiri. Sudah terlambat, Bram. Apa maksudmu? Aku sudah mencari guci itu selama bertahun-tahun. Bram langsung terkejut. Bertahun-tahun? Iya. Bahkan sebelum aku mengenalmu. Tubuh Bram langsung kaku. Jadi, kamu mendekatiku? Karena Raras. Lina tidak menjawab. Namun senyumnya sudah cukup menjadi jawaban. Bram mundur selangkah. Tidak. Jangan bilang. Iya. Lina menatapnya tanpa rasa bersalah. Aku tahu kamu suami Raras. Aku tahu guci itu ada di rumah kalian. Makanya aku mendekatimu. Bram memegang kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Berarti,
Selama ini dirinya hanya dimanfaatkan, bukan dicintai. Air mata Bram perlahan jatuh. Kenapa kamu lakukan ini? Lina menjawab dingin. Karena aku butuh guci itu. Bukan kamu? Kalimat itu seperti menghantam dada Bram. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan sakit yang dulu pernah kurasakan. Di tempat lain, aku sedang duduk di teras rumah tempatku menginap. Guci itu masih kupeluk. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Bram muncul di layar. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Mas. Suara Bram terdengar bergetar. Raras? Iya? Aku harus ketemu kamu. Ada apa? Lina. Kenapa dengan Lina? Bram menangis. Aku baru tahu. Selama ini dia cuma memanfaatkanku. Aku memejamkan mata. Hatiku tidak lagi dipenuhi amarah. Hanya rasa lelah. Raras? Iya? Tolong dengarkan aku. Lina bukan datang karena mencintaiku. Lalu? Dia datang karena ingin mengambil guci peninggalan ayahmu. Tanganku langsung mencengkeram ponsel. Mas yakin? Iya. Dia mengaku sendiri. Dadaku kembali berdebar. Berarti, semua potongan cerita mulai tersusun. Perceraianku, kehadiran Lina, orang-orang misterius. Semuanya mengarah pada satu benda. Guci tua peninggalan ayah. Namun sebelum Bram sempat mengatakan sesuatu lagi, terdengar suara keras dari seberang telepon. Berikan ponselmu. Lalu suara Bram menghilang. Telepon langsung terputus. Aku mencoba menelepon kembali. Namun, nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Saat itulah sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Kalau ingin Bram tetap hidup, bawa guci itu sendirian besok pagi. Aku langsung membeku. Ternyata, permainan mereka kini berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Aku memenuhi ancaman mereka, tapi plot twist terbesar akhirnya terungkap. Tanganku gemetar memegang ponsel. Pesan singkat itu masih terpampang di layar. Kalau ingin Bram tetap hidup, bawa guci itu sendirian besok pagi. Dadaku terasa sesak. Aku sudah bukan istri Bram lagi. Aku sudah berkali-kali disakiti olehnya. Namun, aku juga tidak sanggup membiarkan seseorang kehilangan nyawa. Apalagi karena benda peninggalan ayahku. Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku terus memeluk guci tua itu sambil menangis. Yah, haruskah aku menyerahkan guci ini? Tolong beri Raras petunjuk. Pagi-pagi sekali aku menemui Pak Hadi. Beliau membaca isi pesan itu dengan wajah serius. Jangan datang sendiri. Aku tidak mau mereka melukai Bram. Pak Hadi menghela napas panjang. Raras, kalau mereka benar-benar menginginkan guci itu, mereka tidak akan membunuh Bram. Aku mengernyit. Kenapa? Karena Bram masih berguna untuk memancingmu datang. Aku mulai memahami maksudnya. Pak Hadi kemudian berkata pelan. Aku ikut dari jauh. Jangan. Ini terlalu berbahaya. Beliau tersenyum. Ayahmu pernah menyelamatkan hidupku. Sekarang giliranku menjaga putrinya. Air mataku kembali mengalir. Tempat yang diminta berada di sebuah gudang tua di pinggir kota. Bangunannya sudah lama tidak digunakan. Ket dindingnya mengelupas. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Aku melangkah masuk sambil membawa guci yang dibungkus kain. Jantungku terus berdebar. Raras. Suara seorang wanita terdengar dari dalam. Aku langsung mengenalinya. Lina. Ia keluar sambil tersenyum. Di belakangnya Bram duduk di kursi dengan kedua tangan terikat. Wajahnya penuh lebam. Raras. Jangan kasih mereka gucinya. Air mataku jatuh melihat keadaannya. Lina bertepuk tangan pelan. Hebat. Kamu benar-benar datang. Apa maumu? Guci itu. Aku mau lihat Bram dilepas dulu. Lina tertawa. Kamu masih baik juga? Aneh ya. Orang yang mereka sakiti justru datang menyelamatkan mereka. Aku menggenggam guci itu semakin erat. Saat itulah seorang pria tua keluar dari balik gudang. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya tajam. Pak Hadi pernah memperlihatkan fotonya. Dadaku langsung berdebar. Pak. Pria itu tersenyum. Akhirnya kita bertemu. Kamu? Aku Surono. Sahabat ayahmu. Tapi juga musuh terbesarnya. Aku langsung membeku. Jadi,
Inilah orang yang selama ini dicari Pak Hadi. Surono berjalan mendekat. Dulu ayahmu mengkhianati kami. Aku menggeleng. Ayah saya tidak pernah seperti itu. Surono tertawa sinis. Dia membawa pergi sesuatu yang seharusnya dibagi 4. Lalu menyembunyikannya. Itu sebabnya aku mencari guci itu selama bertahun-tahun. Aku menatapnya penuh keberanian. Kalau memang ayah saya bersalah, kenapa Bapak tidak mencarinya waktu beliau masih hidup? Wajah Surono langsung berubah. Ia tidak menjawab. Lina mulai kehilangan kesabaran. Cukup. Serahkan gucinya. Aku memandang Bram. Lalu kembali memandang Lina. Aku mau Bram dilepas. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan apapun. Lina langsung mengambil sebuah tongkat kayu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, aku pecahkan kepala Bram. Bram memejamkan mata. Aku spontan berteriak. Jangan. Aku mengangkat guci itu. Baik. Aku serahkan. Senyum Lina langsung mengembang. Ia berjalan cepat menghampiriku. Namun tepat ketika Lina hendak mengambil guci itu, terdengar suara keras dari luar gudang. Berhenti. Beberapa orang berlari masuk. Di depan mereka berdiri Pak Hadi bersama 2 petugas kepolisian. Lina langsung panik. Surono mencoba melarikan diri. Tetapi polisi lebih cepat mengepung seluruh pintu keluar. Gudang itu mendadak penuh kepanikan. Di tengah kekacauan itu, Pak Hadi berteriak. Raras. Buka surat terakhir yang ada di dalam guci. Aku terkejut. Masih ada surat? Iya. Cepat. Tanganku langsung membuka ruang rahasia guci. Di balik tabung bambu, ternyata masih ada selembar kertas kecil yang selama ini tidak terlihat. Aku membukanya. Tulisan tangan ayah kembali muncul. Kalau Surono datang mencarimu, berarti waktunya kamu mengetahui seluruh kebenaran. Air mataku langsung mengalir. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah mencuri warisan siapapun. Ayahlah yang selama ini menjaga warisan itu agar tidak jatuh ke tangan orang serakah. Aku membeku. Ternyata, selama ini ayah bukan menyembunyikan harta untuk dirinya sendiri. Beliau justru melindunginya dari orang-orang yang ingin menguasainya. Dan orang yang paling serakah itu adalah Surono sendiri. Sementara Surono yang mendengar isi surat itu langsung menundukkan kepala. Rahasia yang selama puluhan tahun ia sembunyikan akhirnya terbongkar di depan semua orang. Pengakuan Surono membuat semua orang terdiam, termasuk Bram. Gudang tua itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada surat yang masih kugenggam. Tanganku gemetar. Air mataku menetes satu persatu. Tulisan tangan ayah terasa begitu hidup. Seolah beliau sedang berdiri di sampingku. Aku melanjutkan membaca surat itu dengan suara bergetar. Raras, kalau Surono akhirnya datang, jangan pernah membencinya. Karena keserakahan sudah lebih dulu menghukum hidupnya. Aku mengangkat wajah. Surono masih berdiri dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah seorang pria yang begitu dipenuhi penyesalan. Pak Hadi melangkah mendekat. Surono. Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Masih mau berbohong? Surono menutup matanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku lelah. Polisi tetap berdiri mengawasinya. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua menunggu pengakuannya. Beberapa saat kemudian Surono menarik napas panjang. Dulu, kami memang berempat. Aku, Pak Wirawan, Pak Hadi, dan satu sahabat lagi yang sudah meninggal. Kami membangun usaha kecil bersama. Aku mendengarkan dengan saksama. Usaha itu berkembang. Lalu suatu hari, kami menemukan koleksi benda-benda bersejarah milik keluarga kerajaan yang nilainya sangat besar. Aku mengernyit. Jadi, bukan emas atau uang yang selama ini disembunyikan ayah, melainkan benda-benda bersejarah. Surono kembali berkata, aku ingin menjual semuanya. Karena aku ingin cepat kaya. Tapi, Pak Hadi melanjutkan kalimatnya. Pak Wirawan menolak. Surono mengangguk pelan. Iya. Beliau bilang, barang-barang itu bukan untuk diperjualbelikan. Itu bagian dari sejarah yang harus dijaga. Air mataku kembali mengalir. Kalimat itu sangat mirip dengan prinsip hidup ayah. Beliau memang selalu mengajarkan bahwa amanah lebih berharga daripada harta.
Surono mengusap wajahnya. Aku marah. Aku menghasut orang-orang. Aku menyebarkan cerita bahwa Pak Wirawan mencuri semuanya. Agar semua orang membencinya. Dadaku terasa sesak. Berarti, selama bertahun-tahun nama baik ayah rusak karena fitnah. Pak Hadi mengangguk pelan. Padahal, Pak Wirawan menyembunyikan petunjuk lokasi penyimpanan benda-benda itu. Bukan untuk dirinya. Tapi supaya tidak jatuh ke tangan orang serakah. Lina yang sejak tadi diam tiba-tiba berteriak. Pak, kita nggak usah mengaku. Surono langsung menoleh. Tatapannya tajam. Cukup, Lina. Kamu juga memanfaatkanku. Lina membeku. Apa? Kamu bukan membantuku. Kamu hanya ingin menjual semuanya ke kolektor luar negeri. Semua orang langsung terkejut. Termasuk polisi. Penyidik segera mencatat pengakuan itu. Jadi benar? Rencana kalian memang menjual benda-benda bersejarah. Lina mulai panik. Tidak. Itu bohong. Namun Surono menggeleng. Aku sudah capek. Aku tidak mau membawa dosa ini sampai mati. Lina langsung terduduk lemas. Semua rencananya runtuh dalam hitungan menit. Sementara itu Bram masih duduk dengan tangan yang baru saja dilepaskan polisi. Ia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Raras. Iya. Aku baru tahu. Ayahmu ternyata orang sebaik itu. Aku tersenyum pahit. Sejak dulu beliau memang begitu. Yang tidak pernah berubah adalah ayahku. Yang berubah adalah cara kalian memandangku. Bram langsung menangis. Aku menyesal. Aku lebih percaya orang lain daripada istriku sendiri. Aku menghampirinya. Mas. Iya. Aku sudah tidak marah. Bram mengangkat wajah penuh harapan. Benarkah? Aku mengangguk. Tapi luka yang kamu tinggalkan tetap akan menjadi bagian dari hidupku. Air mata Bram kembali jatuh. Ia tahu, tidak semua penyesalan bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Saat polisi hendak membawa Surono dan Lina pergi, Surono tiba-tiba berhenti di depanku. Raras. Iya. Ayahmu pernah berpesan? Aku langsung menatapnya. Pesan apa? Beliau mengeluarkan sebuah amplop tua dari dalam sakunya. Aku menyimpannya selama 20 tahun. Karena aku terlalu malu menyerahkannya. Tanganku langsung gemetar menerima amplop itu. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan ayah. Buka surat ini hanya setelah seluruh kebenaran terungkap. Dadaku kembali berdebar. Aku memandang Pak Hadi. Beliau tersenyum sambil mengangguk. Bukalah. Jawaban yang selama ini kamu cari ada di dalam surat itu. Aku memegang amplop itu erat. Aku belum tahu bahwa isi surat tersebut akan mengubah seluruh masa depanku. Surat terakhir ayah membuat hidupku berubah selamanya. Tanganku gemetar memegang amplop tua itu. Warnanya sudah menguning. Di sudut-sudutnya terlihat bekas lipatan yang menandakan surat itu telah disimpan selama bertahun-tahun. Di bagian depan hanya tertulis satu kalimat. Buka surat ini hanya setelah seluruh kebenaran terungkap. Aku menarik napas panjang. Air mataku belum juga berhenti. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. 1 surat. Dan 1 foto lama. Foto itu langsung menarik perhatianku. Di sana terlihat ayah sedang tersenyum bersama 4 anak kecil. Aku mengenali salah satunya. Itu aku. Namun 3 anak lainnya tidak kukenal. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis. Suatu hari nanti kalian akan mengerti arti menjaga amanah. Dadaku kembali sesak. Aku mulai membaca suratnya. Untuk putriku, Raras. Kalau kamu sudah membaca surat ini, berarti semua fitnah terhadap ayah akhirnya terbongkar. Air mataku jatuh membasahi kertas. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah menyimpan harta untuk menjadi kaya. Ayah hanya menjaga titipan agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Aku memandang Pak Hadi. Beliau mengangguk pelan. Semua yang ditulis ayah memang benar. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari kamu menemukan kunci di dalam guci, pergilah ke rumah tua di dekat pohon beringin yang pernah ayah gambar. Jantungku langsung berdegup. Rumah tua, denah itu, akhirnya mulai masuk akal. Surat itu berlanjut. Di rumah itu tidak ada emas. Tidak ada uang. Yang ada adalah amanah yang jauh lebih berharga. Aku mengernyit.
Apa sebenarnya amanah itu? Pak Hadi berdiri. Raras. Iya, Pak. Aku rasa sekarang sudah waktunya. Waktunya apa? Kita pergi ke rumah itu. Aku menggenggam kunci kuningan yang sejak tadi kusimpan. Entah kenapa, tanganku terasa hangat saat memegangnya. Seolah kunci itu memang sedang menungguku. Beberapa jam kemudian kami tiba di sebuah desa yang cukup jauh dari kota. Di ujung desa berdiri pohon beringin besar. Persis seperti gambar yang dibuat ayah. Di belakang pohon itu, ada sebuah rumah kayu tua yang sudah lama kosong. Rumput liar tumbuh tinggi. Atapnya mulai lapuk. Namun pintunya masih berdiri kokoh. Pak Hadi tersenyum. Inilah tempatnya. Aku menelan ludah. Pelan-pelan aku mendekati pintu. Di bagian tengah pintu, terdapat lubang kunci dengan ukiran burung yang sama seperti di dasar guci. Tanganku langsung gemetar. Aku memasukkan kunci kuningan itu. Perlahan kuputar. Terdengar bunyi. Klik. Pintu terbuka. Aku masuk perlahan. Rumah itu dipenuhi debu. Namun anehnya, semua perabot masih tertata rapi. Seolah ada seseorang yang selama ini diam-diam merawatnya. Di ruang tengah terdapat sebuah meja kayu. Di atas meja, ada sebuah kotak jati yang cukup besar. Kotak itu juga memiliki lubang kunci. Aku kembali menggunakan kunci kuningan. Kotak terbuka perlahan. Aku menahan napas. Di dalamnya bukan emas, bukan uang, melainkan puluhan map tua, dokumen, foto-foto, dan sertifikat pendirian sebuah yayasan sosial. Aku mengernyit. Pak? Iya? Ini? Pak Hadi tersenyum haru. Ayahmu menggunakan sebagian besar hartanya untuk membangun yayasan pendidikan bagi anak-anak miskin. Aku langsung membeku. Yayasan? Iya. Selama ini yayasan itu berjalan menggunakan nama orang lain. Karena ayahmu tidak ingin dikenal sebagai dermawan. Air mataku langsung mengalir deras. Ternyata, inilah warisan terbesar yang dimaksud ayah. Bukan kekayaan, tetapi kesempatan hidup bagi banyak orang. Di bagian paling bawah kotak terdapat sebuah map berwarna biru. Saat kubuka, aku kembali terkejut. Di sana terdapat akta notaris. Aku membaca perlahan. Namaku tertulis jelas. Seluruh pengelolaan yayasan secara sah diwariskan kepada Raras. Tanganku kembali gemetar. Pak, ayah mempercayakan semua ini kepada saya. Pak Hadi tersenyum. Karena beliau yakin, putrinya akan menjaga amanah itu lebih baik daripada siapapun. Aku menangis sambil memeluk map tersebut. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami mengapa ayah rela difitnah selama puluhan tahun. Beliau memilih kehilangan nama baik. Asalkan amanah itu tetap selamat. Namun, saat aku hendak menutup kotak itu, aku menemukan sebuah amplop terakhir yang bertuliskan. Buka setelah kamu memutuskan memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Aku memandang amplop itu lama. Aku belum tahu, apakah hatiku benar-benar sudah siap membukanya. Aku membuka surat terakhir ayah, dan isinya mengubah cara pandangku tentang hidup. Aku masih memegang amplop terakhir itu. Tanganku bergetar. Di bagian depannya tertulis jelas dengan tulisan tangan ayah. Buka setelah kamu memutuskan memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Aku memandang Pak Hadi. Pak? Iya, Raras. Saya belum yakin. Yakin tentang apa? Apakah saya benar-benar sudah memaafkan mereka? Pak Hadi tersenyum lembut. Raras. Iya. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan juga berarti kembali kepada orang yang telah menyakitimu. Tapi melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Aku menundukkan kepala. Kalimat itu terasa menenangkan. Aku mengingat kembali semua penghinaan Bu Sumarni. Semua kebohongan Lina. Semua diamnya Bram saat aku menangis. Luka itu masih ada. Namun, aku sudah tidak ingin hidup ditemani kebencian. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar surat dan sebuah kunci kecil berwarna perak. Aku membaca surat itu dengan air mata yang mulai mengalir. Putriku Raras. Kalau surat ini sudah kamu baca, berarti kamu berhasil melewati ujian yang paling berat dalam hidupmu. Aku menggigit bibir. Ayah seolah mengetahui semua yang akan terjadi. Aku melanjutkan membaca. Ayah tidak pernah berharap kamu menjadi perempuan kaya.
Ayah hanya ingin kamu menjadi perempuan yang tetap baik meski diperlakukan tidak baik. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Itulah yang selama ini selalu diajarkan ayah. Surat itu berlanjut. Kalau suatu hari orang-orang yang menyakitimu datang meminta maaf, maafkanlah mereka. Tetapi jangan pernah mengorbankan harga dirimu lagi. Aku memejamkan mata. Kalimat itu seperti menjawab semua kebingunganku selama ini. Aku bisa memaafkan. Tetapi aku tidak harus kembali menjalani hidup yang sama. Pak Hadi mengusap air matanya. Itulah pesan terakhir sahabatku. Aku mengangguk pelan. Ayah benar, Pak. Saya akhirnya mengerti. Saat kami hendak meninggalkan rumah tua itu, terdengar suara mobil berhenti di depan halaman. Aku menoleh. Sebuah mobil putih memasuki halaman. Pintunya terbuka. Orang pertama yang turun adalah Bram. Di belakangnya, Bu Sumarni. Wajah keduanya tampak jauh berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanyalah rasa bersalah. Begitu melihatku, Bu Sumarni langsung berjalan cepat. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau langsung memelukku sambil menangis. Raras, Ibu minta maaf. Ibu sudah terlalu jahat. Ibu tidak pantas dipanggil ibu. Aku ikut menangis. Bu, tolong jangan seperti ini. Beliau menggeleng. Tidak. Kalau waktu bisa diulang, ibu lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan menantu sebaik kamu. Dadaku kembali terasa sesak. Aku bisa merasakan penyesalan yang tulus. Bram kemudian mendekat. Matanya sembab. Raras. Iya. Aku tidak datang untuk mengajakmu kembali. Aku sedikit terkejut. Lalu, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena selama 8 tahun, kamu sudah menjadi istri terbaik. Aku yang gagal menjadi suami. Air mata kembali jatuh di pipinya. Aku sadar terlalu terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan menyesali semua ini seumur hidup. Aku memandang wajahnya lama. Lalu tersenyum tipis. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Bram menangis semakin keras. Terima kasih. Tapi, aku menarik napas panjang. Kita tidak bisa kembali. Bram mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku memang sudah kehilangan hak itu. Pak Hadi kemudian menyerahkan map yayasan kepada Bu Sumarni. Beliau membacanya perlahan. Semakin lama, tangannya semakin gemetar. Ya Allah, selama ini ayahmu membangun sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Aku mengangguk. Iya, Bu. Bu Sumarni menangis semakin keras. Sementara ibu, malah menghina anaknya. Beliau menutup wajahnya. Penyesalan itu kini benar-benar menghancurkan hatinya. Saat matahari mulai tenggelam, aku memandang rumah tua peninggalan ayah untuk terakhir kalinya. Aku menggenggam surat beliau erat-erat. Kini aku tahu, warisan terbesar ayah bukanlah Gucci, bukan kunci, bukan yayasan, melainkan hati yang tetap memilih berbuat baik meski berkali-kali disakiti. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan bagaimana aku melanjutkan amanah ayah dan membuka lembaran hidup yang benar-benar baru. Aku memilih melanjutkan amanah ayah, bukan kembali ke masa lalu. Aku berdiri di halaman rumah tua peninggalan ayah. Sinar matahari sore menerpa wajahku. Di tanganku masih tergenggam surat terakhir dari ayah. Sementara Bram dan Bu Sumarni berdiri beberapa langkah di depanku. Tak ada lagi kemarahan. Tak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang begitu dalam. Bu Sumarni mengusap air matanya. Raras? Iya, Bu. Ibu tahu? Ibu tidak pantas meminta apapun lagi. Tapi, kalau suatu hari nanti kamu mau menganggap ibu sebagai keluargamu, ibu akan sangat bersyukur. Aku menatap wajah beliau. Perempuan yang dulu selalu mencari kesalahanku, kini berdiri dengan tubuh yang tampak jauh lebih rapuh. Aku menggenggam kedua tangannya. Bu. Iya. Saya tidak menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak bisa kembali menjalani hidup seperti dulu. Bu Sumarni mengangguk pelan. Ibu mengerti. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Bram melangkah mendekat. Di tangannya ada sebuah map coklat. Apa itu, Mas? Semua surat penjualan rumah. Aku terkejut. Rumah? Iya. Aku menjual rumah itu.
Kenapa? Aku tidak sanggup tinggal di tempat yang penuh kenangan tentang kesalahanku. Aku terdiam. Bram melanjutkan, hasil penjualannya akan kugunakan untuk melunasi semua utang. Dan sisanya? Akan kusumbangkan ke yayasan milik ayahmu. Aku menatapnya cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bram mengambil keputusan tanpa dipengaruhi siapapun. Pak Hadi tersenyum tipis. Pak Wirawan pasti bangga. Aku mengangguk pelan. Ayah selalu bilang, kesalahan terbesar bukan saat seseorang jatuh, tapi saat dia menolak bangkit. Bram menundukkan kepala. Aku akan mulai dari nol. Walaupun berat. Aku tersenyum. Itu keputusan yang baik. Seminggu kemudian, aku resmi mengambil alih pengelolaan Yayasan Pendidikan Peninggalan Ayah. Bangunan sekolah yang dulu hampir tutup mulai direnovasi. Beberapa ruang kelas diperbaiki. Perpustakaan ditambah. Anak-anak yang sebelumnya kesulitan membeli buku kini mendapatkan perlengkapan belajar secara gratis. Melihat senyum mereka, hatiku terasa jauh lebih tenang. Aku akhirnya memahami, inilah tujuan sebenarnya ayah menjaga semua rahasia itu. Bukan agar keluarganya hidup mewah, melainkan agar semakin banyak orang mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Suatu pagi aku sedang membagikan buku kepada anak-anak. Seorang anak perempuan kecil menghampiriku. Ibu. Iya, Nak. Kalau aku rajin belajar, apa nanti aku bisa jadi guru? Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. Tentu bisa. Asal kamu tidak pernah menyerah. Anak itu memeluk buku barunya dengan wajah penuh semangat. Melihat senyum polosnya, aku kembali teringat ayah. Air mataku menetes perlahan. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Sore harinya aku kembali ke kontrakan. Di depan pintu terdapat sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Aku membawanya masuk. Saat kubuka, di dalamnya terdapat sebuah bingkai foto. Foto pernikahanku dengan Bram. Namun di bagian belakang foto terdapat secari kertas. Tulisan tangan Bram. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah untukku. Maaf karena aku baru menyadari nilaimu setelah kehilangannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia. Aku tersenyum tipis. Lalu kusimpan foto itu di dalam laci. Bukan untuk mengingat luka, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi pelajaran. Malam itu aku duduk di teras kontrakan sambil memandangi langit. Guci tua peninggalan ayah berada di sampingku. Kini aku tidak lagi melihatnya sebagai benda antik, melainkan simbol amanah, kejujuran, dan kasih sayang seorang ayah kepada putrinya. Aku menggenggam guci itu pelan, lalu berbisik, "Ya, terima kasih." Raras akhirnya mengerti kenapa ayah menjaganya selama ini. Angin malam berembus pelan, seolah membawa doa ayah yang selalu menyertaiku. Namun tanpa kusadari, di balik salah satu dokumen yayasan yang baru saja dikirim ke kantorku, terdapat sebuah nama yang sangat kukenal. Nama itu membuatku terdiam. Karena orang tersebut ternyata pernah memiliki hubungan dengan ayahku bertahun-tahun yang lalu. Dan kemunculannya akan membuka rahasia terakhir yang belum pernah diketahui siapapun. Nama di dokumen itu membuatku terkejut. Ternyata ayah masih menyimpan satu rahasia lagi. Pagi itu aku datang lebih awal ke kantor yayasan. Sejak mengambil alih amanah ayah, hampir setiap hari aku memeriksa dokumen-dokumen lama yang tersimpan di ruang arsip. Bukan karena aku ingin mencari harta, melainkan karena aku takut ada amanah lain yang belum sempat dijalankan. Aku duduk di meja kerja sambil membuka satu demi satu map tua. Sebagian besar berisi laporan pembangunan sekolah, daftar beasiswa, dan surat-surat ucapan terima kasih dari orang tua murid. Aku tersenyum haru. Diam-diam, ayah telah membantu begitu banyak orang. Saat membuka map berwarna hijau tua, pandanganku langsung tertuju pada sebuah nama. DRS Santoso. Tanganku mendadak berhenti. Nama itu terasa tidak asing. Aku mencoba mengingat. Lalu tiba-tiba wajah seorang pria tua muncul dalam ingatanku. Pak Santoso, guru SMP ku dulu. Beliaulah yang diam-diam membebaskan biaya sekolahku ketika ayah mulai sakit. Selama ini aku mengira bantuan itu berasal dari sekolah. Ternyata, ayahlah yang menitipkan uang melalui beliau. Air mataku kembali mengalir. Bahkan dalam keadaan sulit, ayah masih berusaha menjaga harga diriku. Beliau tidak ingin aku merasa dikasihani. Aku segera mencari alamat Pak Santoso yang tertera di dokumen.
Ternyata beliau masih tinggal di rumah yang sama. Sore itu juga aku berangkat. Rumahnya sederhana. Temboknya mulai pudar. Namun halaman depannya penuh bunga yang terawat rapi. Aku mengetuk pintu. Seorang pria tua membuka perlahan. Beliau sempat mengernyit. "Iya, Pak. Saya Raras." Beliau langsung membelalakkan mata. "Raras? Putri Pak Wirawan?" Aku mengangguk. Beliau langsung memelukku. "Ya Allah, kamu sudah sebesar ini." Kami duduk di ruang tamu. Setelah berbincang beberapa menit, aku mengeluarkan surat peninggalan ayah. "Pak." "Iya? Apakah Bapak mengenal tulisan ini?" Beliau hanya melihat sekilas, lalu tersenyum. "Tentu. Ini tulisan sahabatku." Air mata beliau mulai menggenang. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, ayah sebenarnya masih menyimpan rahasia apa?" Pak Santoso terdiam cukup lama. Beliau menatap foto ayah yang tergantung di dinding rumahnya. 15 tahun yang lalu, ayahmu datang menemuiku. Apa yang beliau katakan? Beliau menjawab pelan, "Kalau suatu hari aku tidak ada, tolong awasi Raras dari jauh." Dadaku langsung terasa sesak. Beliau bilang, "Jangan pernah biarkan putriku merasa sendirian." Tangisku pecah. Selama ini, aku selalu merasa ayah telah meninggalkanku. Padahal, beliau sudah menyiapkan orang-orang baik untuk menjagaku. Pak Santoso kemudian membuka sebuah laci. Beliau mengeluarkan buku tabungan lama. "Ini juga titipan ayahmu." Aku terkejut. "Buku tabungan?" "Iya." Beliau menyisihkan sebagian keuntungan yayasan setiap bulan. "Bukan untuk dirinya." "Lalu untuk siapa?" "Untuk biaya kuliah anak-anak yatim yang berprestasi." Aku benar-benar terdiam. Semakin banyak rahasia ayah yang terbuka, semakin aku sadar betapa besar hati beliau. Beliau tidak pernah mengejar kekayaan. Beliau hanya ingin hidupnya bermanfaat. Saat aku hendak pulang, Pak Santoso memanggilku. "Raras." "Iya, Pak." "Ayahmu pernah berkata satu kalimat yang tidak pernah kulupakan." "Apa itu?" Beliau tersenyum. "Warisan terbaik bukan apa yang kita tinggalkan, melainkan berapa banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik karena kehadiran kita." Aku memejamkan mata. Kalimat itu tertanam kuat di dalam hatiku. Kini aku tahu, inilah jalan hidup yang harus kulanjutkan. Namun ketika aku kembali ke kantor yayasan, sekretarisku berlari menghampiriku dengan wajah panik. "Bu Raras." "Iya? Ada masalah besar." "Apa?" "Media sedang ramai memberitakan bahwa yayasan kita menerima surat hibah yang sangat besar dari seseorang yang tidak dikenal." Aku mengernyit. "Hibah?" "Iya." "Dan orang yang mengirim hibah itu menulis satu pesan khusus untuk ibu." Aku segera membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Ini adalah utang yang seharusnya sudah kubayar kepada ayahmu sejak puluhan tahun lalu." Aku langsung membeku. Siapa sebenarnya pengirim surat itu? Dan utang apa yang dimaksud? Hibah misterius itu membuat semua orang terkejut. Dan nama pengirimnya akhirnya terungkap. Aku masih memegang surat itu dengan tangan gemetar. Kalimat yang tertulis begitu singkat. "Ini adalah utang yang seharusnya sudah kubayar kepada ayahmu sejak puluhan tahun lalu." Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya sebuah tanda tangan kecil yang sulit kubaca. Aku memandang sekretarisku. "Berapa nilai hibahnya?" Beliau menelan ludah. "Bu." "Iya." "Nilainya hampir 30 miliar rupiah." Aku langsung membeku. 30 miliar? "Iya." "Semuanya sudah masuk ke rekening yayasan." Aku segera duduk. Kepalaku terasa berputar. Siapa yang rela memberikan uang sebanyak itu? Dan kenapa harus sekarang? Tak lama kemudian Pak Hadi datang ke kantor. Beliau juga sudah mendengar kabar itu. "Raras." "Iya, Pak." "Coba lihat suratnya." Aku menyerahkannya. Beliau membaca perlahan. Tiba-tiba wajahnya berubah. Aku kenal tulisan ini. Dadaku langsung berdebar. "Bapak tahu siapa?" Pak Hadi mengangguk pelan. "Kalau dugaanku benar, ini tulisan Pak Rahmat." Aku mengernyit. "Siapa Pak Rahmat?" "Sahabat keempat ayahmu, yang selama ini dikabarkan sudah meninggal." Pak Hadi tersenyum tipis.
Itulah yang dipercaya semua orang. Padahal, beliau masih hidup. Aku benar-benar terkejut. Kenapa beliau menghilang? Pak Hadi menarik napas panjang. Setelah Surono mulai serakah, Pak Rahmat memilih pergi ke luar negeri. Beliau tidak ingin ikut dalam pertengkaran. Tapi sebelum pergi, ayahmu pernah menyelamatkan hidupnya. Aku semakin penasaran. Menyelamatkan bagaimana? Waktu itu terjadi kebakaran di gudang penyimpanan benda-benda bersejarah. Pak Rahmat hampir meninggal. Yang menyelamatkannya adalah ayahmu. Air mataku kembali menggenang. Ayah, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi sahabatnya. Saat kami masih berbincang, resepsionis masuk dengan wajah gugup. Bu Raras. Iya? Ada tamu. Siapa? Beliau bilang. Namanya Rahmat. Aku langsung berdiri. Pak Hadi tersenyum haru. Alhamdulillah. Akhirnya dia datang. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun masuk perlahan. Rambutnya putih seluruhnya. Tongkat kayu berada di tangan kanannya. Begitu melihat Pak Hadi, beliau langsung memeluknya. Hadi, Rahmat. Keduanya menangis tanpa suara. Aku ikut meneteskan air mata. Persahabatan yang terpisah puluhan tahun akhirnya dipertemukan kembali. Pak Rahmat kemudian menoleh kepadaku. Kamu pasti Raras. Aku mengangguk. Iya, Pak. Beliau memegang kedua tanganku erat. Maaf. Selama ini aku tidak berani datang. Kenapa, Pak? Aku malu. Malu karena membiarkan ayahmu menanggung fitnah sendirian. Aku menggeleng pelan. Ayah tidak pernah menyalahkan siapapun. Pak Rahmat menutup wajahnya. Itulah yang membuatku semakin merasa bersalah. Beliau kemudian menyerahkan sebuah map hitam. Apa ini, Pak? Semua dokumen hibah. Aku tidak punya anak. Aku juga sudah tua. Semua harta yang kumiliki, ingin kugunakan untuk melanjutkan cita-cita sahabatku. Air mataku kembali jatuh. Pak, ini terlalu banyak. Pak Rahmat tersenyum. Tidak. Masih jauh lebih kecil dibanding pengorbanan ayahmu. Beliau lalu mengeluarkan sebuah foto lama. Di foto itu terlihat 4 sahabat muda. Ayah, Pak Hadi, Pak Rahmat, dan Surono. Di belakang foto terdapat tulisan tangan ayah. Kalau suatu hari kita berpisah, semoga yang tersisa bukan harta, melainkan persahabatan dan manfaat bagi banyak orang. Ruangan langsung dipenuhi keheningan. Semua orang menundukkan kepala. Kini, tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Semua telah terbuka. Pak Rahmat memandangku sambil tersenyum. Raras. Iya, Pak. Ayahmu pernah berkata, kalau suatu hari putriku berhasil menemukan guci itu, berarti dia sudah cukup kuat untuk meneruskan semua amanahku. Aku menggenggam surat ayah erat-erat. Insya Allah, saya akan menjaganya. Pak Rahmat mengangguk. Aku percaya. Saat matahari mulai terbenam, aku berdiri di halaman yayasan. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Suara mereka memenuhi udara sore. Aku tersenyum. Akhirnya, aku memahami arti sebenarnya dari warisan ayah. Bukan benda, bukan uang, bukan pula rahasia, melainkan kesempatan untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Namun, masih ada satu langkah terakhir yang harus kuselesaikan. Menutup semua luka masa lalu, dan memulai kehidupan baru dengan hati yang benar-benar ikhlas. Akhirnya semua kebenaran terungkap, dan orang yang pernah menghinaku menangis memohon maaf. Pagi itu halaman Yayasan Cahaya Harapan dipenuhi banyak orang. Para guru, pengurus yayasan, warga sekitar, anak-anak yang selama ini menerima beasiswa. Mereka berkumpul untuk menghadiri peresmian gedung sekolah baru yang dibangun dari dana hibah Pak Rahmat. Aku berdiri di atas panggung sederhana. Bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pewaris, tetapi sebagai seseorang yang sedang berusaha menjaga amanah ayah. Sebelum acara dimulai, Pak Hadi menghampiriku. Raras. Iya, Pak. Hari ini ayahmu pasti sangat bangga. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Semoga saya bisa menjaga semua ini. Pak Hadi menepuk bahuku pelan. Kamu sudah melakukannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gerbang yayasan. Aku menoleh. Dari dalam mobil turun Bram.
Di belakangnya Bu Sumarni. Wajah mereka terlihat jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi pakaian mewah. Tidak ada lagi kesombongan. Mereka datang dengan pakaian sederhana. Langkah mereka juga terlihat ragu-ragu. Bu Sumarni menghampiriku lebih dulu. Beliau membawa sebuah kantong kain. Raras? Iya, Bu. Ibu membawa sesuatu. Beliau membuka kantong itu. Di dalamnya terdapat sebuah celemek dapur yang dulu sering kupakai saat masih tinggal di rumah mereka. Celemek itu sudah dicuci bersih dan disetrika rapi. Ibu menemukannya di lemari. Ibu tidak sanggup membuangnya. Karena setiap melihatnya, ibu teringat betapa baiknya kamu. Air mataku mulai menggenang. Beliau melanjutkan, setelah kamu pergi, tidak ada lagi yang bangun sebelum subuh. Tidak ada lagi yang mengingatkan ibu minum obat. Tidak ada lagi yang menyiapkan makanan saat ibu sakit. Ibu baru sadar betapa berharganya dirimu setelah kehilanganmu. Bram menundukkan kepala. Raras. Iya. Aku juga ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah menjual semua barang mewah yang dulu membuatku sombong. Hasilnya, aku gunakan untuk melunasi utang dan membantu yayasan ini. Aku memandangnya cukup lama. Aku melihat ketulusan di matanya. Bukan lagi penyesalan karena kehilangan, melainkan penyesalan karena menyadari kesalahannya. Di tengah acara, Pak Rahmat naik ke atas panggung. Beliau mengambil mikrofon. Saya ingin mengatakan sesuatu. Semua tamu langsung terdiam. Dulu, banyak orang menganggap Pak Wirawan bodoh. Karena beliau lebih memilih membantu orang lain daripada memperkaya dirinya sendiri. Tetapi hari ini, saya melihat hasil dari semua kebaikannya. Beliau menunjuk ke arah ratusan anak-anak yang duduk rapi. Lihatlah mereka. Itulah harta yang sesungguhnya. Semua tamu langsung bertepuk tangan. Aku tidak mampu lagi menahan air mata. Aku menatap foto ayah yang dipasang di depan gedung sekolah. Dalam hati aku berbisik, ya, semua fitnah terhadap ayah akhirnya sudah hilang. Nama ayah kini dikenang karena kebaikan, bukan karena kebohongan orang lain. Hatiku terasa sangat lega. Seolah beban yang selama ini kupikul akhirnya terangkat. Setelah acara selesai, Bu Sumarni kembali menghampiriku. Beliau menggenggam kedua tanganku. Raras. Iya, Bu. Mulai hari ini, Ibu tidak meminta kamu kembali menjadi menantu. Ibu hanya berharap. Sesekali izinkan Ibu datang melihat anak-anak di yayasan ini. Aku tersenyum hangat. Tentu, Bu. Pintu yayasan ini selalu terbuka. Untuk siapapun yang ingin berbuat baik. Bu Sumarni langsung menangis. Beliau memelukku erat. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak lagi terasa penuh kepura-puraan. Melainkan pelukan seorang ibu yang benar-benar menyesali kesalahannya. Sore harinya aku berdiri sendirian di depan guci tua peninggalan ayah yang kini disimpan di ruang khusus yayasan. Di bawah guci itu terpasang sebuah tulisan kecil. Warisan terbesar bukanlah harta, melainkan hati yang memilih tetap berbuat baik meski berkali-kali disakiti. Aku tersenyum. Perjalanan panjang yang penuh air mata akhirnya membawaku pada satu pelajaran. Kadang, orang yang mengusir kita dari satu tempat, justru tanpa sadar sedang membuka pintu menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan yang akan menutup seluruh kisah ini dengan damai. Aku memaafkan mereka. Tapi aku memilih melangkah ke masa depanku sendiri. Matahari sore mulai tenggelam di balik bangunan yayasan. Anak-anak yang sejak pagi mengikuti acara peresmian sekolah baru satu persatu pulang sambil membawa tas dan buku baru. Tawa mereka masih terdengar hingga ke halaman. Aku berdiri di depan guci peninggalan ayah. Tanganku mengusap perlahan permukaannya yang kini mengilap. Aku tersenyum. Ya, akhirnya semua amanah ayah sudah mulai Raras jalankan. Entah kenapa, hatiku terasa jauh lebih ringan. Luka yang dulu begitu dalam kini perlahan berubah menjadi pelajaran hidup. Pak Hadi menghampiriku. Sedang bicara dengan ayahmu? Aku tersenyum kecil. Iya, Pak. Beliau pasti bangga. Aku menggeleng pelan. Ayah pasti hanya berharap saya tetap menjadi orang baik. Pak Hadi tersenyum. Itulah sebabnya beliau memilihmu. Tak lama kemudian Bram datang menghampiri. Ia membawa sebuah pot bunga kecil. Raras,
Iya, Mas. Aku membawa bibit bunga melati. Aku sedikit heran. Buat apa? Aku ingat. Kamu pernah bilang ingin menanam bunga melati di halaman rumah. Tapi dulu aku selalu menunda. Aku tersenyum tipis. Iya. Dulu. Bram menundukkan kepala. Boleh kutanam di halaman yayasan? Aku memandang pot kecil itu. Lalu mengangguk. Boleh. Supaya setiap kali berbunga, anak-anak bisa ikut menikmati keharumannya. Bram tersenyum untuk pertama kalinya sejak kami bercerai. Senyum yang sederhana, tanpa kesombongan, tanpa kepura-puraan. Bu Sumarni ikut menghampiri. Beliau membawa sapu. Aku boleh membantu bersih-bersih halaman? Aku tersenyum hangat. Tentu, Bu. Di sini semua orang yang ingin berbuat baik selalu diterima. Bu Sumarni langsung mengusap air matanya. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku memegang tangan beliau. Bu. Iya. Kesalahan tidak bisa dihapus. Tapi kebaikan yang terus dilakukan bisa menjadi awal kehidupan baru. Beliau mengangguk sambil menangis. Hari-hari berikutnya berubah begitu indah. Bu Sumarni sering datang membantu memasak untuk anak-anak yayasan. Bram menjadi relawan yang mengajarkan keterampilan usaha kepada para remaja. Pak Hadi dan Pak Rahmat ikut mengawasi jalannya yayasan. Perlahan, luka yang dulu memisahkan kami berubah menjadi pelajaran yang menyatukan banyak orang. Namun, bukan sebagai keluarga yang sama seperti dulu, melainkan sebagai orang-orang yang sama-sama ingin menjadi lebih baik. Suatu sore Bram berkata kepadaku, Raras. Iya? Aku punya satu permintaan terakhir. Apa? Kalau suatu hari nanti kamu menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, jangan pernah menolak hanya karena luka yang pernah kubuat. Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum. Terima kasih, Mas. Aku juga berharap kamu menemukan hidup yang lebih baik. Bram mengangguk. Tidak semua cinta harus memiliki. Kadang, cukup melihat orang yang kita sayangi hidup bahagia. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling mengikhlaskan. Malam itu aku kembali ke rumah kontrakan. Aku membuka jendela. Angin malam bertiup lembut. Aku mengambil foto ayah. Lalu meletakkannya di samping guci tua. Yah, Rara sudah tidak marah lagi. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti kalah. Tapi membebaskan hati agar bisa melangkah lagi. Air mataku jatuh. Namun kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Sebelum memejamkan mata, aku melihat langit yang dipenuhi bintang. Aku tersenyum. Besok, aku akan memulai hari baru. Bukan sebagai mantan istri seseorang. Bukan sebagai wanita yang pernah diusir. Tetapi sebagai Raras. Perempuan yang berhasil bangkit setelah dihancurkan oleh kehidupan. Dan perempuan yang memilih menjadikan luka sebagai jalan untuk menolong lebih banyak orang. Aku pergi dengan damai, dan guci tua itu menjadi saksi akhir dari semua lukaku. 1 tahun berlalu. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Halaman Yayasan Cahaya Harapan yang dulu sunyi kini selalu dipenuhi suara tawa anak-anak. Setiap pagi mereka datang dengan seragam yang rapi. Sebagian membawa buku baru. Sebagian lagi datang hanya dengan semangat besar untuk belajar. Melihat mereka, hatiku selalu dipenuhi rasa syukur. Aku yakin, inilah yang selama ini diimpikan ayah. Di ruang tengah yayasan, guci tua peninggalan ayah kini disimpan di dalam lemari kaca. Di bawahnya terdapat sebuah tulisan sederhana. Peninggalan ini mengajarkan bahwa kejujuran, kesabaran, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Setiap tamu yang datang selalu berhenti sejenak untuk membaca tulisan itu. Banyak yang bertanya mengapa guci tua itu begitu istimewa. Aku hanya tersenyum. Karena tidak semua orang perlu mengetahui rahasia yang pernah tersimpan di dalamnya. Yang terpenting, pesan yang dibawanya tetap hidup. Suatu pagi, Bu Sumarni datang membawa beberapa kotak makanan. Seperti biasanya, beliau membantu memasak untuk anak-anak. Namun kali ini wajahnya jauh lebih cerah. Raras. Iya, Bu. Ibu membawa kesukaan anak-anak. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Beliau menggenggam tanganku. Dulu ibu berpikir, kebahagiaan datang dari rumah besar dan harta.
Sekarang ibu baru sadar. Melihat anak-anak tersenyum ternyata jauh lebih menenangkan. Aku mengangguk. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Bu. Air mata Bu Sumarni kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Di sisi lain halaman, Bram sedang mengajari beberapa remaja membuat perencanaan usaha kecil. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal, tidak lagi membawa mobil mewah, tetapi wajahnya tampak jauh lebih tenang. Saat melihatku, ia menghampiri. Raras. Iya, Mas. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu tidak membalas semua kesalahanku dengan kebencian. Aku tersenyum tipis. Membenci hanya membuat hati semakin berat. Bram mengangguk. Aku belajar banyak darimu. Pak Hadi dan Pak Rahmat duduk di bawah pohon rindang sambil memperhatikan anak-anak bermain. Pak Rahmat tersenyum haru. Wirawan pasti bahagia melihat semua ini. Pak Hadi mengangguk. Namanya memang sempat difitnah. Tapi akhirnya, yang dikenang orang bukan fitnahnya, melainkan kebaikannya. Aku menatap langit. Dalam hati aku berbisik, yah, semua amanah ayah sudah Raras jaga. Sore itu seluruh anak yayasan berkumpul di aula. Mereka memberikan sebuah bingkai foto sebagai hadiah ulang tahunku. Saat ku buka, air mataku langsung jatuh. Foto itu memperlihatkan kami semua sedang tersenyum bersama. Di bagian bawahnya tertulis, "Terima kasih karena telah menjadi ibu bagi mimpi-mimpi kami." Aku benar-benar tidak mampu berkata-kata. Aku memeluk satu persatu anak-anak itu. Mungkin, inilah hadiah paling berharga yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Bukan uang, bukan warisan, bukan harta, melainkan cinta yang lahir dari ketulusan. Malam harinya aku kembali ke rumah. Aku duduk di teras sambil memandang langit yang penuh bintang. Guci tua peninggalan ayah berada di sampingku. Aku mengusapnya perlahan. Lihat ya, Yah. Orang yang dulu mengusir Raras kini sudah berubah. Orang yang dulu mengkhianati Raras kini sudah belajar memperbaiki diri. Dan Raras akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Rumah itu bukan bangunan, bukan pula tempat, melainkan hati yang telah berdamai dengan masa lalu. Angin malam bertiup lembut, seolah membawa doa ayah yang tak pernah benar-benar pergi. Aku tersenyum, lalu menutup mata sambil mengucapkan syukur. Karena aku akhirnya mengerti, kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengantarkan kita menuju kehidupan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan.